Negara Pantai Gading. Pantai Gading merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika bagian barat. Negara ini merupakan negara penghasil kakao terbesar di dunia. Selain itu, negara ini memiliki gereja terbesar di dunia. Lantas, mengapa negara ini dinamakan Pantai Gading? Lebih lengkap tentang negara Pantai Gading, inilah videonya. Namun sebelum Anda melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info unik lainnya dari negara populer. Share dan like juga. Geografi Pantai Gading. Pantai Gading merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Burkina Faso di bagian utaranya, Mali di utara, Guinea di barat, Liberia di barat laut, Ghana di timur, serta Samudra Atlantik di selatan. Dengan luas sekitar 322.468 km persegi, menempatkan Pantai Gading menjadi negara terluas kelima di Afrika Barat. Sekitar 64,8% dari lahan di Pantai Gading dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, meskipun hanya 9,1% tanah subur yang berada di negara ini. Ada lebih dari 1.200 spesies hewan termasuk 223 mamalia, 702 burung, 125 reptil, 38 amfibi dan 111 spesies ikan, serta 4.700 spesies tanaman di Pantai Gading. Negara ini adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di Afrika Barat, dengan mayoritas populasi satwa liarnya tinggal di pedalaman terjal di negara tersebut. Negara ini memiliki lebih dari 17 taman nasional, yang terbesar adalah Taman Nasional Asigli yang memiliki area seluas 17.000 hingga 42.000 hektar. Demografi Pantai Gading. Menurut sensus pada tahun 2022, jumlah populasi yang menempati Pantai Gading adalah 29.389.150 jiwa. Diperkirakan ada 78 bahasa yang digunakan di Pantai Gading. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan berfungsi sebagai bahasa nasional. Bentuk bahasa Prancis di sini adalah semi Kreol yang dikenal sebagai Noci yang telah muncul di Abidjan dalam beberapa tahun terakhir dan menyebar di kalangan generasi muda. Penduduk Pantai Gading terdiri dari beberapa etnis, termasuk 42,1% etnis Akan, 17,6% etnis Gur, 16,5% Mandes Utara, 10% Mandes Selatan, 10% bangsa Kru, 2,9% lainnya, serta 45.000 orang Perancis. Masing-masing kategori ini dibagi lagi menjadi etnis yang berbeda. Misalnya pengelompokan etnis Akan menjadi Bole. Pantai Gading memiliki keragaman agama. Menurut data sensus terakhir tahun 2022, pemeluk Islam terutama Sunni mewakili 42,5% dari total populasi. Sedangkan pemeluk Kristen terutama Katolik dan Injil terdiri dari 39,8% dari populasi. 12,6% dari total populasi diidentifikasikan sebagai tidak beragama. Sementara 2,2% adalah animisme. Pemerintahan dan politik Pantai Gading. Pemerintahan Pantai Gading dibagi menjadi 3 cabang, yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Parlemen Pantai Gading terdiri dari senat yang dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional yang memiliki anggota sebanyak 255 anggota untuk masa jabatan 5 tahun. Sejak tahun 1983, ibu kota Pantai Gading adalah kota Yamoussoukro. Sedangkan Abidjan menjadi pusat administrasi. Sebagian besar negara mempertahankan kedutaan mereka di Abidjan. Penduduk Pantai Gading telah menderita karena perang saudara yang sedang berlangsung hingga September tahun 2021. Presiden Alassane Ouattara telah memimpin negara itu sejak tahun 2010. Dan dia terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada pemilu November tahun 2020. Ekonomi Pantai Gading. Pantai Gading memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi, yaitu sekitar $1.662 pada tahun 2017, dan memainkan peran kunci dalam perdagangan transit untuk negara-negara tetangga yang terkurung daratan. Negara ini adalah ekonomi terbesar di Uni Ekonomi dan Moneter di Afrika Barat, yang merupakan 40% dari total PDB Serikat Moneter. Negara ini adalah pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Pada tahun 2019, petani biji kakao menghasilkan $2,53 miliar untuk ekspor kakao dan juga memiliki 100.000 petani karet yang menghasilkan total $105 juta pada tahun 2019.
Ekspor pertanian dan dorongan investasi asing telah menjadi faktor pertumbuhan ekonomi negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Pantai Gading mengalami persaingannya lebih ketat dan penurunan harga pasar global untuk tanaman utama kopi dan kakao. Perekonomian Pantai Gading telah tumbuh lebih cepat daripada sebagian besar negara Afrika lainnya sejak kemerdekaannya. Salah satu alasannya mungkin untuk hal ini adalah pajak atas pertanian yang diekspor. Pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 7,5 juta orang yang merupakan tenaga kerja di Pantai Gading. Tenaga kerja itu terutama di sektor wisata dan sektor pertanian. Sejarah Pantai Gading. Kehadiran manusia pertama di Pantai Gading sulit ditentukan, karena sisa-sisa manusia belum terawetkan dengan baik di iklim lembab negara itu. Namun menurut perkiraan, wilayah Pantai Gading telah dihuni oleh manusia pada periode Paleolitik muda, yaitu sekitar 15.000 hingga 10.000 sebelum Masehi, atau paling tidak periode Neolitikum. Sebelum dijajah oleh bangsa Eropa, Pantai Gading merupakan rumah bagi beberapa negara bagian, termasuk Giaman, Kekaisaran Kong, dan Bouillé. Area tersebut menjadi protektorat Prancis pada tahun 1843. Pada akhir tahun 1880-an, Prancis telah menetapkan kendali atas wilayah pesisir. Dan pada tahun 1889, Inggris mengakui kedaulatan Prancis di wilayah tersebut. Pada tahun yang sama, Prancis menunjuk Trech Lepine sebagai gubernur tituler di wilayah tersebut. Pada tahun 1893, Pantai Gading diresmikan menjadi koloni Perancis dengan ibu kotanya berada di kota Grand Bassam, dan Kapten Binger diangkat menjadi gubernur. Perjanjian dengan Liberia pada tahun 1892 dan dengan Inggris pada tahun 1893 menentukan batas timur dan barat koloni. Namun batas utara tidak ditetapkan sampai tahun 1947 karena upaya pemerintahan Perancis untuk melampirkan bagian Volta atas yang sekarang bernama Burkina Faso dan Sudan Prancis yang sekarang bernama Mali ke Pantai Gading karena alasan ekonomi dan administrasi. Tujuan Prancis ya tentu saja untuk mendapatkan kopi, kakao, dan sawit lebih banyak lagi. Selama dipimpin oleh koloni Prancis, terjadilah banyak pemberontakan di sepanjang negeri serta protes oleh penduduk. Perbudakan yang tidak kunjung usai, penanaman kakao yang berlebihan, serta koloni Prancis yang bersikap semena-mena terhadap penduduk Pantai Gading membuat penduduk Pantai Gading melakukan perlawanan terhadap koloni Perancis hingga negara itu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1960 yang dipimpin oleh Félix Houphouët-Boigny yang memerintah negara itu hingga tahun 1993. Selama pemerintahannya, negara itu relatif stabil menurut standar regional. Pantai Gading menjalin hubungan ekonomi politik yang erat dengan negara tetangganya sambil mempertahankan hubungan dekat dengan negara barat, terutama Perancis, dan stabilitasnya berkurang pada tahun 1999 akibat kudeta. Itulah sedikit fakta tentang negara Pantai Gading. Dan untuk mengenal lebih jauh negara Pantai Gading, berikut ini adalah 12 fakta unik tentang negara Pantai Gading. Pantai Gading mendapatkan namanya karena menjadi pusat perdagangan gading gajah pada masa lalu. Ada dua penyebutkan nama Pantai Gading, yaitu versi Inggrisnya ialah Ivory Coast dan versi Perancisnya Côte d'Ivoire. Namanya diubah dari versi Inggris ke versi Perancis pada tahun 1985 dan digunakan secara internasional. Mata uang negara ini adalah franc CFA Afrika Barat yang dikodekan dengan XAF. Satu franc CFA Afrika Barat setara dengan 24,75 rupiah Indonesia. Bendera Pantai Gading terdiri dari warna orange, putih, dan hijau. Warna orange menyimbolkan kesadaran, warna putih menyimbolkan perdamaian, dan warna hijau menyimbolkan harapan. Bendera ini juga mirip dengan bendera Italia tetapi warnanya berbeda, serta bendera Irlandia namun urutannya berlawanan. Pantai Gading terkenal karena hasil buminya yang mendunia, yaitu coklat. Laman Telegraph menyebut bahwa produksi coklat di Pantai Gading adalah yang terbanyak di dunia. Jumlahnya pada tahun 2013 mencapai 1,4 metrik ton. Itu sama dengan lebih dari 30% produksi coklat dunia.
Namun ada efek samping dari industri tersebut. Zugurdian menyebut bahwa kebun coklat telah menyebabkan deforestasi yang parah pada sekitar 7.700 mil persegi hutan yang dilindungi di Pantai Gading. Banyak hewan di negara ini khususnya primata pun menjadi korban. Mayoritas penduduk Pantai Gading beragama Islam, dengan selisih sekitar 9% dengan penduduk beragama Kristen. Namun demikian, negara ini justru memiliki gereja terbesar di dunia. Gereja tersebut bernama Basilica Our Lady of Peace of Yamoussoukro. Gereja Katolik tersebut terletak di Yamoussoukro, ibu kota administratif Pantai Gading. Ukuran gereja ini nggak tanggung-tanggung. Luasnya mencapai 33.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 18.000 jemaat. Salah satu gunung paling terkenal di Pantai Gading adalah Gunung Nimba, yang juga merupakan puncak tertinggi di negara ini, dengan ketinggian sekitar 1.752 meter. Cagar alam Gunung Nimba merupakan salah satu situs warisan budaya UNESCO. Berbagai macam flora dan fauna endemik Pantai Gading terdapat di hutan lebat yang menutupi lereng gunung ini. Tapi ternyata nggak cuma satu, ada 3 lagi situs warisan dunia UNESCO yang terdapat di Pantai Gading. Di antaranya Grand Bassam, Taman Nasional Kamo, yang merupakan salah satu daerah terlindung di Pantai Gading, bahkan terbesar di Afrika Barat. Pantai Gading memiliki 2 ibu kota, yakni Yamoussoukro sebagai ibu kota administratif dan Abidjan sebagai ibu kota ekonomi. Abidjan sendiri adalah kota yang cukup padat, dengan 4,7 juta penduduk, sehingga menjadi kota dengan populasi terbanyak keempat di benua Afrika. Sebagai negara bekas jajahan Perancis, bahasa resmi di Pantai Gading adalah bahasa Perancis. Maka tidak heran bahwa meskipun tidak terletak di Perancis, Abidjan justru menjadi kota dengan penduduk berbahasa Perancis terbanyak ketiga di dunia. Sepak bola menjadi olahraga paling populer di Pantai Gading. Tim nasional Pantai Gading memiliki julukan Les Elephants alias si gajah, dan mereka cukup berprestasi di kancah Piala Afrika dengan 2 kali menjadi juara di tahun 1992 dan 2015. Karena kesukaan masyarakatnya terhadap sepak bola, wajar jika salah satu tokoh paling terkenal di negara ini adalah Didier Drogba. Dia adalah striker tajam asal Pantai Gading yang pernah bermain di Chelsea. Drogba pernah menganteni timnas Pantai Gading selama 8 tahun dan merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Les Elephants. Afrika merupakan benua yang memiliki tingkat harapan hidup paling rendah di dunia. Maka tak heran Pantai Gading pun adalah salah satu negara dengan harapan hidup yang rendah. Harapan hidup di negara ini hanya 53,3 tahun, kelima terendah di Afrika. Salah satu penyebab rendahnya tingkat harapan hidup di negara ini adalah meningkatnya penyebaran HIV/AIDS. Namun sebenarnya Pantai Gading juga memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang stabil hingga menarik banyak imigran dari negara lain untuk masuk. Itulah fakta unik tentang negara Pantai Gading. Bagaimana menurut fakta-fakta kali ini? Semoga bermanfaat ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya meminta sekali lagi agar Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like jika Anda suka, serta share ke teman-teman Anda agar lebih banyak yang tahu. See you in next video.